Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih Allah, Baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan sosok manusia teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat dicintai oleh para pengikutnya, bahkan bukan hanya umat manusia saja, melainkan seluruh makhluk yang hidup di dunia maupun di alam gaib, seperti para malaikat, jin, dan termasuk juga hewan-hewan. Semasa hidupnya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sejumlah hewan yang pernah menyelamatkan beliau ketika dalam bahaya. Berikut ini adalah daftar jenis hewan yang pernah berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang pertama, laba-laba. Hewan ini pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau dikejar oleh bangsa Quraisy. Ketika itu, Rasulullah SAW sedang bersembunyi di dalam goa Sur, sementara mulut goa tersebut dalam keadaan terbuka. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba saja seekor laba-laba singgap tepat di mulut goa dan membuat sarangnya di sana, sehingga mulut goa tersebut tertutup oleh jaringnya laba-laba, seakan-akan goa tersebut sudah lama tidak berpenghuni dan dapat mengelabui pasukannya bangsa Quraisy. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40. Yang kedua, burung merpati. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung merpati juga tiba-tiba datang dan sengaja bertelur tepat di depan sarangnya laba-laba, sehingga bangsa Quraisy semakin yakin bahwa goa Sur tersebut tidak pernah tersentuh oleh siapapun, karena tidak mungkin seekor burung merpati menaruh telurnya sembarangan, untuk menghindari ancaman atau jangkauannya manusia. Berdasarkan peristiwa inilah, sehingga semua orang yang ada di Mekah dilarang untuk menangkap burung merpati atau memburunya. Mereka dibiarkan berkeliaran di pelataran Masjidil Haram dan di setiap sudut kota. Yang ketiga, unta. Unta ini telah kehilangan satu telinganya saat membawa Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Ia pula yang mengantar Rasulullah ke Mekah untuk merebut kembali kekuasaan dari bangsa Quraisy. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, unta yang bernama Kaswa ini menolak untuk makan dan minum dikarenakan ia sangat sedih. Unta yang istimewa itu pun akhirnya meninggal menyusul tuannya, dan ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa unta tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, anjing. Kisah berikutnya jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Diriwayatkan dari Ad-Durar Al-Kamina oleh Ibnu Hajar Asqani, ada seorang pimpinan Mongolia yang menghina terus Rasulullah di sebuah pertemuan. Secara kebetulan di dekat area tersebut terdapat seekor anjing penjaga yang diikat dengan tali kekang. Setelah pimpinan Mongolia itu selesai berbicara, tiba-tiba saja seekor anjing itu terlepas dan mencakar wajahnya. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang berada di sekitar area pun berdatangan dan berkomentar, "Mungkin anjing itu marah mendengar dirimu menghina Muhammad." Si pimpinan Mongolia itu mengelak dan berkata,
kalau anjing itu berontak karena melihat gerakan tangannya, dan lagi-lagi ia menghina Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang lebih kasar. Anjing tersebut kembali berontak dan menggigit tenggorokannya. Walaupun tak ada yang tahu sebenarnya apa niat asli dari anjing tersebut, namun orang-orang yang melihat kejadian itu percaya bahwa anjing itu marah dan menggigit, sebagai bukti dari pembelaannya terhadap Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.